Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali dengan saya Clement Sayon, SVD dari KKI Una Santa Den Haag. Mengawali sajian Kopi Rohani pada minggu biasa ke-22 ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Murah, semua yang kecil dan hina Kau panggil, Kau undang, Kau himpun, dan Kau junjung tinggi. Kami mohon, jadilah tuan rumah yang ramah bagi kami. Berikanlah perhatian serta kegembiraan-Mu kepada setiap orang, kepada siapapun yang Kau undang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku terkasih, apa yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi? Dan apa pesannya buat kita? Ketika Yesus diundang makan di rumah salah seorang Farisi, dia melihat bahwa para tamu berlomba-lomba mencari posisi, tempat yang paling depan. Maka Yesus mengingatkan mereka, juga kita sekalian, dua hal berikut ini. Pertama, bersikap rendah hati. Jangan suka mencari posisi, tempat yang paling depan, tempat-tempat kehormatan. Yesus melihat apa yang terjadi pada awal pesta. Dia mengamati bahwa beberapa dari mereka yang hadir berjalan mondar-mandir sekitar tempat tamu kehormatan. Malah mau ikut duduk di sana. Juga ada yang lain yang hanya berdiri di bagian belakang, ikut kelompok barisan orang-orang biasa dengan maksud untuk dipanggil ke depan. Maka dengan nada canda tapi punya maksud yang jelas, Yesus mengatakan hal ini. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kata-kata Yesus yang disampaikan dalam Injil sehubungan dengan pesta perkawinan itu mau merujuk pada perjamuan abadi, perjamuan surgawi, di mana tempat setiap orang tidak ditentukan berdasarkan status, kuasa, atau posisi. Tuhan sendiri yang menentukan tempat kehormatan bagi setiap kita. Tuhan yang menentukan, dan Dia melakukan itu berdasarkan nilai hidup pribadi kita sebagai manusia. Juga beda dengan jalan pikiran kita dan berbalik dengan apa yang biasa kita manusia terapkan atau lakukan. Yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yang meninggikan dirinya akan direndahkan dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Hal kedua, yakni tentang siapa yang diundang ke pesta. Yesus juga memberikan nasihat kedua. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nasihat ini sungguh bagus. Inilah nasihat bagus dari Tuhan, sekaligus sebagai aturan emas Tuhan. Di sekitar kita ada sekian banyak orang-orang kecil yang sendirian, yang kesepian, para lansia,
para pengungsi, para pemulung. Inilah mereka-mereka yang menjadi prioritas yang disampaikan Tuhan yang perlu diundang. Mari saudara-saudariku, kita berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi dan coba melakukannya. Amin. Saudara-saudariku, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, para gelandangan, para pemulung, para pengungsi. Merekalah sahabat-sahabat Yesus. Merekalah tamu-tamu kehormatan yang mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Mari, hendaknya kita menempatkan mereka dalam hidup kita, dalam hati kita. Hendaknya kita melaksanakan sesuatu yang berarti bagi mereka. Dan semoga Tuhan menguatkan kita, membimbing, menuntun kita untuk tetap berarti bagi mereka dalam kata dan tindakan yang nyata, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.